Kalau guru kamu ngomong, ya pokoknya ini kira-kira kita sudah setengah optimis. Nah, mana ada setengah optimis? Yang ada itu Anda optimis atau pesimis, beli atau enggak. Gitu kan? Action atau enggak. Ini ada nih model sekarang nih ya, pokoknya kita sudah setengah di bottom lah gitu. Terus alasannya, loh kok setengah? Ya kan kita bukan Tuhan, kita kan nggak tahu ke depan kemana. Ya semua nggak tahu lah men. Lu sekarang dari rumah pergi ke depan jalan ditabrak orang juga bisa, nggak ada yang tahu. Tapi kan Anda diberi otak untuk berpikir, untuk Anda memutuskan Anda mau 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Saat ini masih banyak sekali pertanyaan yang muncul, bahkan pertanyaan itu disampaikan ke saya, Mas AS kira-kira IHSG masih bisa anjlok ke berapa ini ya? Ini kan Indonesia masuk jurang resesi ya, jadi kita ini investasi dibayang-bayangi oleh resesi, IHSG bisa ke 4.000 nggak? Jangan-jangan tembus ke 3.000. Ini saya sangat heran ya dengan orang-orang seperti ini. Saya juga ragu dengan mereka, apa mereka paham apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan resesi itu apa gitu ya. Yang dimaksud dengan resesi itu apa yang terjadi kalau resesi. Emang kalau resesi itu kenapa gitu loh. Kenapa kalian takut sekali, ribut sekali. Ini seakan-akan dunia udah mau kiamat, Indonesia udah mau kiamat, udah mau bubar karena hanya gara-gara resesi ya. Saya termasuk sedikit orang, saya bilang sedikit, bahkan di grup besar seperti Stockbit pun waktu bulan April saya sampaikan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk beli. Hari ini waktu yang tepat untuk beli karena hari ini posisinya sudah bottom, market kita akan bergerak naik. Kalaupun koreksi itu hanya koreksi sesaat, retrace, memang bagaimanapun juga bursa saham itu naik, akan turun sedikit, akan naik lagi. Tapi untuk bentuk harga terendah baru atau new low seperti di akhir Maret lalu ini tidak akan terjadi. Dan yang saya tahu di Stockbit yang memang sudah ratusan ribu orang membernya, hanya 1 atau 2 orang yang setuju dengan saya. Semuanya membuli saya, semuanya menyampaikan bahwa BCA akan ke 15.000 lah, PTBA akan ke 1.000 lah, ITMG akan ke 3.000 lah, IHSG akan ke 3.000 atau 2.500 lah, nggak jelas itu. Jadi toh sampai hari ini ternyata terbukti bahwa IHSG naik dan hari ini sudah mantap di posisi di atas 5.000. Ya wajar, kalaupun naik turun wajar, memang market seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mantap waktu itu beli di April, pasti kalian profitnya sangat besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan nih, karena hari ini isunya sudah lain. Kalau kemarin ketakutan karena Covid, IHSG bisa ke 3.000 atau di bawah ke 3.000. Maka hari ini lain lagi nih orang-orang yang ngomong Indonesia akan resesi, Indonesia masuk jurang resesi berbahaya, IHSG bisa anjlok ke 3.000-an. Nah, buat teman-teman yang masih saya nggak tahu Anda gimana cara berpikirnya, coba kita simak video ini ya. Saya akan jelaskan kepada teman-teman sebenarnya resesi itu apa sih, seperti apa kondisinya, dan Anda sebagai investor di pasar modal, seberapa pengaruhnya sebenarnya dengan investasi Anda. Ya, supaya pikiran Anda terbuka bahwa saat ini sebetulnya kesempatan bukan ketakutan. Ya, Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Nah, sebelum berlanjut ke materi begini, saya mau sampaikan bahwa materi ini saya sajikan bukan mengartikan bahwa saya menyepelekan resesi, menyepelekan COVID-19, bukan. Justru saya ingin membangun optimisme di kawan-kawan. Saya ingin memberikan knowledge yang benar, knowledge yang optimis. Bagaimana peluang ini bisa kita manfaatkan, khususnya ya, khususon begitu untuk teman-teman baik trader maupun investor di pasar modal. Karena saya melihat saat ini framing yang dibangun adalah framing pesimis, sehingga bahkan dari Maret lalu banyak yang kehilangan kesempatan, dan mereka juga cerita ke saya bahwa banyak sekali kesempatan yang hilang karena mereka dirundung ketakutan, dirundung pesimisme. Nah, hal itu juga yang saya khawatirkan hari ini, karena saya lihat juga banyak hal yang dibangun saat ini memang membangun pesimisme bukan optimisme begitu loh. Jadi saya khawatir peluang-peluang bagus ini akan terlewatkan. Ya, sekali lagi bahwa saya juga sangat empati, saya juga sangat merasakan di sektor real teman-teman yang memang saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan karena kehilangan pekerjaan atau karena yang biasa berdagang dagangannya sepi. Kita juga ikut prihatin. Mudah-mudahan kondisi COVID ini segera berlalu ya dan aktivitas kembali normal.
Ya, jadi framingnya harus dibentuk dulu seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi begini teman-teman. Kalau teman-teman mau sukses di pasar modal itu, nggak usah terlalu menggunakan style seperti ekonom lah, seperti analis yang aneh-aneh lah, yang canggih-canggih. Nggak perlu begitu. Kita ini praktisi di pasar modal. Kita beli saham murah, beli saham bagus yang murah lalu jualnya mahal. That's it. It's simple. Nggak usah yang aneh-aneh. Teman-teman tahu nggak? Peselancar hebat yang di Bali sana tuh, yang teman-teman kita orang-orang Bali lokal, mereka tuh mereka tidak perlu dirinya tuh menjadi seorang profesor oceanografi atau apa, nggak perlu. Mereka nggak perlu pengetahuan yang bagaimana gelombang, bagaimana angin, kecepatan angin mempengaruhi segala macam, nggak. Mereka praktisi. Ya, mereka langsung terjun ke laut, mereka lihat gelombangnya langsung, mereka menggunakan ilmunya yang simple itu dan mereka menjadi master gitu. So, jadi nggak usah yang wah rumit-rumit kayak ekonom lah kayak itu nggak perlu. Ya, kita praktisi, kita berpikir yang praktis, kita berpikir sederhana, tapi ampuh dan investasi kita berhasil gitu saja. Oke? Ya, sekarang kita mulai. Jadi yang ditakutkan tuh apa sih? Yang ditakutkan itu kan resesi ya. Jadi resesi itu sebenarnya apaan? Barang apaan gitu loh. Jadi supaya kita tahu. Jadi nanti setelah menonton video ini secara penuh, ternyata teman-teman terbuka pikirannya bahwa oh ternyata ini peluang loh. Oh ternyata seperti ini toh. Oke, gue ambil peluang ini gitu. Di resesi itu adalah penurunan yang signifikan. Ini pengertian resesi yang saya ambil dari konsensus global ya. Artinya pengertian ini yang dipakai oleh semua ekonom di domain ekonomi internasional, inilah yang diartikan sebagai sebuah resesi ya ini. Penurunan yang signifikan atas aktivitas ekonomi. Jadi aktivitas ekonominya turunnya signifikan, ya turunnya nggak biasa gitu, turunnya signifikan secara berkelanjutan. Jadi artinya tuh cuman itu aja. Resesi itu pokoknya kalau aktivitas ekonomi turunnya tuh signifikan, lalu berkelanjutan, nah itulah yang disebut resesi. Ya, nah berkelanjutannya itu kapan? Diukurnya teorinya itu dalam 6 bulan. Kalau 6 bulan dia turun terus, nah itulah sudah resesi. Oke, nah untuk menyederhanakan itu, untuk membaca itu dengan lebih gampang, biasanya akan ada 5 indikator. 5 indikatornya itu GDP, ya, GDP berarti selama 6 bulan tuh GDP-nya minus kira-kira begitu year on year. Yang kedua, pendapatan masyarakat, ya. Pendapatan masyarakat itu kalau di luar negeri memang ada alat ukurnya ya. Kalau di sini ya BPS, nanti kita lihat leading indikator apa, tapi kira-kira pendapatan masyarakatnya turun. Kemudian kesempatan pekerjaan, ya employment, kesempatan pekerjaan turun. Kesempatan pekerjaan tuh ngukurnya ada 2. Bisa jadi penganggurannya bertambah, bisa jadi kesempatan kerja barunya berkurang. Ya, biasanya ada lowongan pekerjaan dalam 1 bulan, misal di Jakarta misal ada 20.000 lowongan pekerjaan. Oh ternyata selama 6 bulan itu lowongan pekerjaan dari 20.000 turun drastis tinggal 2.000, hanya 10%-nya. Nah itu kesempatan pekerjaan. Kalau itu turun drastis signifikan, nah berarti itu resesi. Atau pengangguran, banyak orang yang di PHK atau berhenti bekerja. Atau yang pekerjaan informal, biasanya dagang menjadi tidak dagang, menjadi menganggur. Nah itu juga bisa diukur dari situ ya. Kemudian yang keempat, kegiatan manufaktur. Kegiatan manufaktur itu indikatornya ada, di kita di BPS tuh punya banyak macam ya, tinggal teman-teman mau lihat dari sisi mana, teman-teman lihat di websitenya BPS atau di BI itu ada. Contoh sebenarnya seperti produksi mobil, produksi motor itu juga kegiatan manufaktur. Nah itu kalau turun ya itu resesi. Yang terakhir penjualan retail. Nah penjualan retail itu di BPS ada, di BI ada. Jadi pokoknya 5 angka itu kalau turun signifikan secara berkelanjutan ya sudah, itu namanya resesi. Terus apakah Indonesia sudah resesi? Menurut saya kalau pakai ini sebenarnya Indonesia sudah resesi. Indonesia sudah resesi sejak Januari, Februari, Maret, April. Ya Maret, April itu kelima-limanya itu kalau teman-teman mindsetnya mindset leading, bukan mindset basi ya, bukan mindset menunggu data, tapi mindsetnya analisis, mencari data-data early ya, terlebih dulu tuh sebenarnya kita sudah resesi. Artinya yang teman-teman takutkan tuh sebenarnya sudah terjadi gitu loh.
Nah, saya khawatirnya jangan-jangan sekarang yang teman-teman takutkan tuh sudah lewat, sudah terjadi. Nah, jadi yang sudah lewat itu teman-teman takutkan, yang masa depan yang lebih baik ini teman-teman justru itu malah ketakutan gitu loh. Dulu teman-teman belum tahu, tapi sekarang justru ketakutan. Padahal itu semuanya sudah terjadi. Saya khawatirnya seperti itu. Tapi kita lihat ya. Jadi resesi itu ini, ada 5 indikator ini. Terus ada pertanyaan dari teman-teman. Mas AS, ada yang bilang suku bunga acuan turun tuh harus waspada. Itu tanda-tanda salah. Nah, itu salah kaprah itu. Suku bunga acuan itu bukan indikator. Indikatornya tuh 5 ini. Suku bunga acuan itu instrumen dari bank sentral. Instrumen dari bank sentral untuk justru membantu kita. Membantu ekonomi suatu negara, membantu kita. Dia melihat ini, melihat 5 ini, ya. Ya, kalau ada sesuatu yang kira-kira kurang bagus ya, bukan membahayakan, tapi kurang kondusif untuk kondisi ekonomi suatu negara, maka bank sentral menggunakan instrumennya. Ya, suku bunga acuan turun, waspada ketakutan. Loh, jangan ketakutan, ngapain? Anda salah, ya. Anda memilih guru yang salah kalau dia bilang, awas suku bunga acuan sudah turun ya, waspada. Loh, justru Anda senang kalau suku bunga acuan turun itu bank sentral bantuin kita. Bahkan kemarin ada yang tanya, Mas S katanya ada yang satu paket. Pokoknya kalau suku bunga acuan turun, menurunkan inflasi. Nah, itu satu paket berbahaya. Waduh, itu lebih salah kaprah lagi. Dari mana ceritanya suku bunga turun menurunkan inflasi? Itu kebalik, men. Anda salah guru itu. Yang benar adalah BI itu memutuskan instrumennya ini mau naik atau mau turun suku bunga, dia lihat inflasi dulu. Kalau inflasinya turun, kalau inflasi kecenderungannya turun, suku bunga akan diturunin. Kenapa? Karena untuk negara berkembang seperti kita, inflasi turun tuh nggak bagus. Yang bagus tuh inflasi terkendali. Nah, terkendalinya di berapa? Itu pemerintah yang tahu. Mereka punya instrumennya. Terkendali di 3% kah? Terkendali di 4% kah? Kalau bergerak dari situ, entah naik atau entah turun, artinya ada sesuatu yang nggak benar. Bank Indonesia pakai instrumennya. Nah, yang terjadi adalah saat ini inflasi itu turun. Trennya tuh cenderung turun. Dan inflasi yang turun itu nggak bagus buat Indonesia. Buat negara berkembang itu nggak bagus. Makanya diturunin gitu loh. Yang saya heran, ada orang ngomong bahwa ini satu paket nih. Pokoknya kalau ada suku bunga turun, menyebabkan inflasi yang turun. Lah, dia ngomongnya aja udah salah. Dari mana ceritanya suku bunga turun menurunkan inflasi? Nggak ada. Yang benar, inflasi kecenderungan turun, maka suku bunga diturunkan oleh bank sentral supaya inflasinya naik. Justru supaya inflasi naik. Inflasi naik itu artinya banyak orang spending, banyak orang mau beli, banyak uang beredar gitu. Coba teman-teman lihat nih lihat ya grafiknya nih. 2019 tuh pertengahan pernah 6%, ya. Terus awal 2020 ya, awal 2020 ini belum ada Covid nih. Ya, ini sudah turun 1% loh, dari 6 ke 5. Terus turun seperti itu, terus Anda bilang ini berbahaya? Enggak lah. Ini BI melihat karena inflasinya cenderung turun, turunin lagi suku bunganya. Biar membantu macam-macam. Dengan suku bunga turun, bank umum akan makin ekspansif untuk menyalurkan dananya. Industri makin bisa menggunakan dana lebih murah, UMKM juga terbantu sehingga ekonomi tumbuh gitu. Ini saja sejak Covid baru turun setengah. Dari mana Anda waspada? Jadi jangan salah mindset. Pokoknya lihat 5 indikator ini aja. Oke? Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih yang terjadi saat ini sebenarnya apa? Jadi jangan ngomong resesi. Tapi you harus tahu. Yang terjadi ini apa sih? Jadi kita mesti buka mata benar-benar lihat sesuatu yang clear. Jangan lihat sesuatu tuh resesi ruwet, nggak bisa. You harus lihat satu-satu dipilah-pilah sehingga clear pandangan kita. Yang terjadi saat ini tuh bukan bubble ekonomi. Mana Indonesia bubble? Bubble apaan? Nggak ada bubble di sini. Semuanya tumbuh, ada platform, ada fundamentalnya kok, nggak ada bubble. Kredit macet nggak ada. Ya. Kan dulu 2008 tuh kan kredit macet dulu baru resesi. Yang saya maksud nih, apa sih yang terjadi sehingga kok kita takut resesi? Jadi penyebabnya nih ya, bubble ekonomi nggak ada.
Kredit macet nggak ada. Kalau sekarang kredit macet itu kan akibat, bukan penyebab ya. Hiperinflasi juga nggak terjadi. Hiperdeflasi nggak terjadi. Tapi yang terjadi sekarang itu, permintaan barang produksi tok itu aja. Jadi sekarang tuh nggak ada permintaan akan barang-barang produksi. Itu yang menyebabkan aktivitas ekonomi kita turun. Nih, aktivitas ekonomi turun. Itulah resesi. Kenapa? Karena ini aja nih, penurunan permintaan barang produksi. Kenapa turun? Karena ada pandemi COVID-19. Jadi, pandemi COVID-19 itu, pertama, pemerintah mau mengendalikan penularan. Oke? Gimana caranya? Karena ini virus, akhirnya cara mengendalikannya kontak sosial nih, kegiatan sosial kita dibatasi. Namanya ada social distancing. Kalau di Indonesia ada namanya PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Itu yang terjadi. Nggak ada nih aneh-aneh bubble bla bla bla, nggak ada. Ya, karena dibatasin aktivitasnya, orang nggak bisa keluar rumah. Mau belanja takut, mau beli apa-apa takut, oke? Padahal dia punya uang. Dia punya uang. Bukannya dia nggak punya uang. Dia punya uang itu. Cuman dia mau belanja ke mall tuh nggak berani. Gitu loh, mau belanja sepatu, mau beli apa nggak berani. Dia mau aktivitas ke kantor nggak berani. Aktivitas ke pabrik nggak berani. Takut ketularan virus, itu yang terjadi. Nah, karena kondisi pembatasan sosial, makanya belanjanya turun. Kalau teman-teman saya gambarkan tuh siklus ekonomi ya, simpelnya. Kalau belanja turun, artinya permintaan barang-barang produksi kan turun kan? Ya, orang udah nggak beli motor, nggak beli sepatu, nggak beli Pizza Hut, nggak ke mall, nggak ngopi, nggak beli baju baru, bla 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 bla, nggak. Karena bukan dia nggak punya duit, karena dia takut ketularan. Akhirnya dia di rumah. Nah, kalau nggak ada yang belanja barang-barang produksi, ya produksinya gimana? Masa mau jalan terus? Ya nggak bisa lah. Akhirnya terjadi penurunan produksi. Nah, penurunan belanja, lalu ada penurunan produksi, akhirnya terjadilah itu namanya pelemahan aktivitas ekonomi. Awalnya ya awalnya tuh orang cuman di rumah aja gitu loh. Jadi, oke, kira-kira begitu. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, Pak S, tapi kan GDP kita anjlok. Nah, ini dia. Ya, tadi sudah saya kasih tahu ya. Yang terjadi kan penurunan belanja, pelemahan aktivitas. Itu sudah refleks ke sini nih. Ini nih sejak Maret, April, Mei sudah terjadi, teman-teman. Saya sudah baca. Kalau di grup Andara Investment Club, di grup saya sudah kasih ini dari bulan April, kita udah tahu. Ya, kita sudah anggap saat itu resesi, IHSG sudah bottom, saat itu kita beli karena kita tahu setelah ini akan recover gitu. Ini ada semua. Saya lihat di websitenya Bank Indonesia itu sejak bulan Maret April itu sudah turun semua. Ya, karena ini. Nah, sekarang yang diributkan kan GDP anjlok. Ya kan? Kemarin GDP anjlok. Ya, nih, saya bilangin ya, GDP itu lagging indicator. Lagging indicator. Atau kalau istilah saya, indikator basi. Loh bener, buat kalian investor sama trader, sama yang trading di bursa saham, GDP itu basi. Seminggu sebelum rilis GDP saya tulis tuh di grup Demokrasi Saham, silahkan lihat. Saya bilang GDP itu basi, nggak usah ketakutan. Bursa saham turun nggak Mas AS? Mungkin turun, namanya market itu selalu reaktif, kadang-kadang lebay ya. Kalau istilah anak-anak ABG itu lebay. Memang dia turun, tapi itu justru kesempatan kamu beli. Coba kemarin, waktu sebelum GDP rilis, IHSG udah turun duluan tuh hari Senin. Itu saham-saham yang koreksi dalam tuh. Kalau kalian beli di situ, hari ini udah cuan gede. Udah ngalahin deposito itu. Padahal hanya hitungan hari. Nah, itu kalau Anda ngerti. Gitu. Ya, nah, yang kita butuhkan sebagai seorang investor atau trader itu leading indicator, bukan indikator yang lagging, bukan indikator yang basi. Leading indicator itu indikator yang mendahului.
Kalau mau GDP anjlok, indikator itu udah anjlok 3 bulan sebelumnya. Nah sekarang kalau GDP nanti membaik, hari ini kita sudah tahu kalau GDP bakal membaik, itu namanya leading indicator. Teman-teman pakainya ini, jangan pakai GDP. Terus apa Mas AS? Banyak leading indicatornya, cuman karena waktu kita bahas ini terbatas ya, saya kasih 3 saja. Ya, 3 saja. Indonesia Motorbike Sales. Penjualan motor. Oke. Kan kemarin dalam laporan GDP penjualan motor kan anjlok ya 80 sekian persen. Kita lihat sekarang datanya nih ya. April turun. Dari tumbuh 2% mulai turun 3. Ini aja nih lihat nih ya. Januari ini turun terus nih. April, Mei, Juni, Juli ini turun nih. Nah, tanggal 1 Juli kan berarti kegiatan di Juni ya turun. Ya. Juli, akhir Juli sudah naik. Naiknya 50% lebih. Dari minus 90 ke minus 50 itu 40% naiknya. Jadi penjualan motor sudah naik. Nah, penjualan motor sudah naik. Kalian mikirnya GDP-nya minus. Ya kan aneh. Jadi begitu. Oke, sekarang kita lihat. Indonesia Nikkei Manufacture PMI. Manufacture PMI itu pokoknya gini teman-teman. Jadi, ini yang rilis data ini, dia mengumpulkan data dari industri-industri besar di Indonesia, bisa dibilang industri blue chip ya, yang mewakili mayoritas kekuatan ekonomi industri di Indonesia. Jadi kalau angkanya itu, yaitu bisa mewakili keseluruhan industri. Ini kegiatan manufaktur aja, ya. Lihatin ya. April turun 51 ke 45. Oke, 45 ke 27. Mei turun. 27 ke 28 nggak bergerak ya, tapi mulai naik dikit. Juni saja nih, saya kasih tahu teman-teman, manufaktur mulai naik, walaupun 1%, anggaplah nggak bergerak. Ya, lihat, Juli sudah naik, Agustus sudah naik. Lalu apa yang kalian takutkan dengan GDP yang minus? Mas S, saya dengerin YouTube-nya guru saya bilang, pertaruhan kita di GDP kuartal 3. Kalian bertaruh apa? Saya tanya. Nah, ada data. Kalian tuh nggak usah jadi yang wah ngomongnya terkesan wah keren. Kalian lihat data aja. Trader investor itu lihat data. Data dan fakta. Datanya ngomong A, kalian ikutin A. Oke? Pertaruhan kita di GDP kuartal 3. Pertaruhan apaan? Ngapain Anda pakai taruhan-taruhan? Ini udah kelihatan. Manufaktur PMI sudah naik. Lihat ini. Dari Juni di level 20-an 27, Agustus sudah 46 kegiatan untuk bulan Juli. Nanti bulan depan pasti naik. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Indonesia Car Sales. Ya, penjualan mobil. Penjualan mobil sama nih, lihatin ya. Maret, April, Mei turun ya, turun. Puncaknya nih Juni untuk penjualan Mei drop. Penjualan Juni sudah naik yang dilaporkan Juli. 95 ke 78. Ini makin ke sana, makin naik. Namanya tren. Oke, ini yang kalian pakai. Nah, kalau kalian mau lihat indikator yang lain banyak. Izin pembangunan rumah baru, penjualan retail, lihat di BI. Banyak lah ya. Indikator-indikator leading yang lebih ampuh, lebih bermanfaat buat kalian untuk baca. Kira-kira arahnya kemana. Ya, oke. Nih. Kalau teman-teman nggak cukup pakai ini yang paling kelihatan mata nih. Kan investor tuh harus kelihatan mata. Jadi kita jelas A atau B, jangan abu-abu. Kalau guru kamu ngomong, ya pokoknya ini kira-kira kita sudah setengah optimis. Nah, mana ada setengah optimis? Yang ada itu Anda optimis atau pesimis, beli atau enggak. Kan gitu kan? Action atau enggak. Ini ada nih model sekarang nih ya, pokoknya kita sudah setengah di bottom lah gitu. Terus alasannya, loh kok setengah? Ya kan kita bukan Tuhan, kita kan nggak tahu ke depan kemana. Ya semua nggak tahu lah men. Lu sekarang dari rumah pergi ke depan jalan ditabrak orang juga bisa, nggak ada yang tahu. Tapi kan Anda diberi otak untuk berpikir. Untuk Anda memutuskan Anda mau belok kiri atau belok kanan. Anda mau berangkat apa enggak. Atau kalau di bursa Anda mau beli apa enggak.
Kalau kalian nemu guru yang model abu-abu, tinggalin. Karena dia nanti akan selalu membenarkan dirinya sendiri. Pas market terjun, dia bilang, tuh kan, gue bilang apa? Kan masih setengah-setengah. Setengah optimis, setengah pesimis. Pas market naik, dia membetulkan dirinya sendiri juga. Nah, apa gue bilang? Udah setengah bottom loh, Anda harus beli. Begitu. Anda nggak akan pinter. Nih, lihat nih. Ini aktualnya nih. Ini Jakarta waktu awal-awal PSBB. Mulai Maret pertengahan. Lihat, sepi sekali. Inilah yang menyebabkan GDP kita anjlok. Ya, teman-teman ya. Ini yang menyebabkan GDP kita anjlok. Ya sudah ini. Yang teman-teman takutkan itu bukan masa depan. Sebenarnya GDP kemarin, teman-teman takut. Itu sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Oke, sekarang kita lihat. Ke depan bagaimana? Oke, kita lihat ya. Sekarang kayak gimana? Nih, sekarang gimana kondisinya? Sudah macet. Oke, lihat. Sudah macet jalanan. Pasar sudah penuh. Oke, KRL pun sudah penuh. Ya, ganjil genep sudah diberlakukan. Tahu nggak artinya ini? Artinya aktivitas ekonomi mulai jalan. Ini nggak ada aktivitas sama sekali, ini jalan. Ini nggak ada aktivitas, orang nggak spending, nggak ada aktivitas apapun, nggak ada pembentukan modal baru, nggak ada investasi, nggak ada apapun. Sehingga GDP anjlok. Nah, ini udah kayak begini mulai Juli. Ya di GDP pasti naik. Ya, kalaupun nggak naik year to year, pasti kuartal to kuartal naik pasti. Kita lihat aja. Lah ini kelihatan kok. GDP itu kan rumusnya gampang. Orang kalau banyak belanja, produsennya banyak produksi, ya udah pasti tumbuh. Lah orang di rumah saja dengan macet gini, ya orang pasti belanja, lihat pasarnya udah kayak begini. Oke? Nah, terus apa yang ditakutkan gitu loh. Pemerintah juga kalau ngomong stimulus pemerintah besar sekali untuk belanja tuh ya ratusan triliun dan kita patut apresiasi itu ya, apapun hasilnya, tapi effort pemerintah sudah sangat besar dan kita patut apresiasi itu. Dan juga masyarakat sekarang juga rasanya saya pikir sudah, sekali lagi tanpa mengesampingkan bahwa COVID memang harus kita kendalikan ya. Tapi masyarakat sekarang juga, oke lah gue berprotokol kesehatan, tapi gue harus aktivitas loh, gue harus kerja, gue harus keluar rumah. Itu saya setuju. Oke, next kita lanjutkan dengan PDB. Nah, kawan-kawan ini kan tanya, PDB-nya minus. Mas AS gimana nih sekarang? Oke, PDB minus ya. Sekarang kita bahas PDB supaya kita juga mengerti bahwa struktur PDB itu bagaimana. Jadi nanti teman-teman tahu, oh ternyata PDB kayak gini. Berarti nanti saya ternyata optimis nih, nanti the next PDB pasti membaik. Nah, kalau teman-teman paham strukturnya, nanti pasti membaik. Ini simple kok ya. Saya zoom dulu supaya teman-teman tahu. Saya khawatirnya lagi-lagi gurunya nanti salah. Jadi triwulan kedua ya, kuartal kedua, PDB kita minus. Atau pertumbuhannya negatif ya, 5,32%. Kalau angkanya ini ya, value-nya ini. Nah, ini minusnya 5,32%. Oke, itu year to year ya. Kalau kuartal ke kuartal minusnya nggak sampai sedalam ini. Jadi acuan kita tetap bandingkan tahun lalu gitu aja. Oke, sekarang ini ada pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, pertanian yang masih tumbuh, lainnya minus. Ini nggak saya jelaskan, kemarin BPS sudah menjelaskan, teman-teman pasti tahu. Ini juga teman-teman kemarin sudah nonton BPS. Saya mau jelaskan hal yang paling penting sebenarnya ya. Jangan sampai salah. Mas AS, saya kemarin nonton ya, saya tanya ke Mas AS, kemarin ada highlight guru saya sampaikan bahwa konsumsi rumah tangga penurunannya paling kecil. Artinya, wah ini bagus sekali, berarti ternyata rumah tangga itu yang masih menyokong GDP kita. Buktinya ini konsumsinya dia paling kecil dan ternyata sektor konsumsi itu atau consumer itu bagus. Itu pernyataan salah besar saya kasih tahu. Dia artinya nggak ngerti struktur PDB kita kayak apa. Bener bahwa consumer itu defensif, nggak usah ngomong GDP, anak
kecil juga tahu kalau consumer itu sektor defensif. Kita nggak usah ngomong krisis dari zaman dulu, semua orang yang ngomong bursa saham juga belilah sektor defensif itu sektor konsumsi. Tapi persepsi dia, cara dia mengartikan GDP, oh ini loh konsumsi rumah tangga paling kecil nih loh, artinya ini masih membuat GDP kita masih bagus. Salah besar. Justru karena konsumsi rumah tangga minusnya sebesar ini, itulah yang membuat GDP kita anjlok. Kalau konsumsi rumah tangga ini nggak minus, itu bagus. Tapi dia minus 5% itu bukan sedikit, men. Minus 5% itu parah kalau konsumsi rumah tangga. Kenapa? Karena Indonesia itu beda dengan China. Indonesia itu pertumbuhan ekonominya disokong 60% dari konsumsi rumah tangga. Kalau 5% minus, ya sudah pasti GDP udah pasti 5% minusnya. Ya. Jadi saya perlu koreksi nih ya, teman-teman yang tanya konsumsi rumah tangga masih bagus. Bukan masih bagus, anjlok. Justru hari ini yang anjlok itu konsumsi rumah tangga. Tadi di slide-slide awal saya sebutkan bahwa yang menyebabkan kondisi saat ini tuh social distancing. Orang nggak mau keluar rumah. That's why konsumsi rumah tangganya anjlok. Bukan bagus. Ini namanya anjlok, men. Bukan bagus. Gitu loh. Ya. Yang lain-lain turun. Tapi ini bobotnya kecil. Impor, ekspor kecil. Kita ekspornya kecil. Nggak signifikan ke GDP. Ya. Pembentukan modal tetap bruto. Ini minus juga. Ini lumayan besar. Konsumsi pemerintah juga lumayan besar. Ini minus. Konsumsi ini kecil nih sini bobotnya. Ini rumah tangga lembaga non-profit ya. Ini kecil juga. Oke, nih saya kasih tahu datanya lagi biar teman-teman paham ya. Struktur dan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Liatin. Nih. Ini bobot GDP kita nih ya. Ya, ini bobot GDP kita. Kok ada minus? Iya, karena impor tuh faktor pengurang. Ya, ekspor dikurangi impor baru ditambahkan. Kan rumus GDP itu kan konsumsi ini ya, ditambah ini ya, ditambah konsumsi pemerintah ya, ditambah konsumsi rumah tangga lembaga non-profit. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, ditambah ekspor dikurangi impor. Itu namanya GDP. Lihat, yang paling besar itu konsumsi rumah tangga. Lah kalau Anda bilang ini bagus, dari mana ceritanya bagus? Ini tuh kalau minusnya 2% baru Anda bilang bagus. Kalau ini minusnya 5 itu buruk. Ya, karena seumur-umur jarang banget Indonesia tuh konsumsi rumah tangganya jeblok. Anda tahu nggak? Selama 2018-2019 GDP kita tuh nggak pernah ke 5,5 ke segala macam ya. Karena ini semua turun nih, ekspor semuanya turun. Justru penyelamat selama ini tetap di angka 5 itu konsumsi rumah tangga. Gitu. Tapi kalau konsumsi rumah tangga minus begini ya, ini namanya nggak bagus ini. Ya. Justru yang terjadi sekarang konsumsi rumah tangga tuh turunnya parah. Bukan bagus, ini turunnya parah. Tapi kan nggak 11. Oh ya kalau ini 11, kita minusnya bisa 10 lah. Bubar. Ya, nih. Oke ya. Jadi penyakitnya di mana sih sekarang? Ya kembali lagi tadi yang saya jelaskan di awal. Penyakitnya itu karena orang sekarang pada di rumah semua. Udah itu aja. Orang nggak mau spending. Karena takut ketularan. Itu mayoritas itu. Awalnya tuh dari situ. Lalu bikin spiral tuh. Karena orang-orang yang punya duit nggak punya spending. Akhirnya pabrik-pabrik yang harusnya barangnya dibeli orang nggak jadi dibeli. Akhirnya pabrik itu barangnya nggak laku. Pabrik itu PHK orang. Nah, orang yang ke PHK ini tadinya harusnya punya duit bulanan menjadi nggak punya duit. Terjadilah spiral. Nggak ada spending karena memang nggak ada uang. Awalnya sebenarnya orang punya uang tapi nggak mau spending. Lah itulah terjadi spiral. Kalau rumah tangga ini membaik, nanti spiralnya tuh positif lagi. Orang mulai belanja, pabrik produksi lagi, pabrik rekrut karyawan lagi, karyawan dapat uang, dia buat belanja lagi, puter, akhirnya naik. Terjadi nggak Mas HS itu kira-kira? Coba dipikir, terjadi nggak kira-kira? Tadi, pakai gambar foto saya tadi, yang kegiatan rame semuanya itu. Menurut saya terjadi kok ini. Sekarang orang udah keluar rumah, teman-teman kantor saya tuh, aduh gila, proyek gue tinggalin, enggak lah. Ya pokoknya gue pakai masker, gue ke olahraga lah, gue minum vitamin. Tapi enggak lah sekarang kalau di rumah terus. Gila apa ini karyawan gimana? Gue keluar rumah, karyawan gue suruh kerja. It's okay, yang penting you pakai protokol.
Tumbuh kok sekarang. Ya. Nah, teman-teman yang juga praktisi ya, yang memang di sektor real, pasti teman-teman ngerti lah, kecuali Anda memang hanya di depan komputer, full trader yang hanya tahu-tahu pertaruhan kita kuartal 3 ya. Anda tidak ngerti sektor real sih, jadinya begitu. Oke. Pembentukan nih lihat nih, ini minus 5. Pembentukan modal tetap bruto ini juga turunnya dalam. Ini nih salah satu penyebab. Modal tetap bruto tuh kira-kira ini, teman-teman. Dia tuh infrastruktur untuk investasi. Pokoknya mesin-mesin baru, jalan, jembatan, jalan tol, gedung-gedung baru untuk aktivitas produksi pabrik, segala macam itu namanya pembentukan modal tetap bruto. Itu turun. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kondisinya begini, semua stop semua lah. Ya. Nah, nanti kita lihat. Kalau dari tadi leading indikator tadi, orang udah banyak beli mobil, udah mulai banyak beli motor, yang lain-lain teman-teman lihat, indeks manufaktur naik, mestinya pembentukan modal tetap bruto juga naik. Dua ini naik, GDP membaik. Ekspor, susah lah. Ekspor ini ya dalam kondisi normal juga susah naiknya. Ini PR pemerintah ya. Konsumsi pemerintah nggak terlalu susah ini. Pemerintah kan yang ngatur. Ini bener manageable lah ini, gampang. Ini kecil, nggak perlu dibicarakan. Ekspor impor juga kecil. Jadi dua ini yang penting. Ya. Terus sekarang kita lihat konsumsi rumah tangga sebesar ini tuh yang turun di mana sih? Nah, mestinya guru Anda yang dibaca ini biar ngerti. Nih konsumsi rumah tangga minus 5 itu jelek, saya kasih tahu, jelek. Itu parah. Ya, bukan bagus, parah. Nah, kalau mau lihat yang bagus yang enggak nih yang mana? Buka ini. Jangan cuman konsumsi rumah tangga aja. Lihat ya. Kuartal 2 2020 ini year on year nih, kuartal to kuartal. Kita sekarang pakai year on year. Yang turun paling parah nih, restoran, hotel, transportasi, komunikasi ya. Nih. Yang paling kecil makanan minuman. Nah, baru kalau baca ini nih berarti makanan minuman masih bagus. Iya, tapi Anda bacanya ini dong. Jangan bacanya yang gede. Jadi nggak ngerti kita. Padahal konsumsi rumah tangga itu bobotnya besar. Jadi jangan bilang turun 5% itu bagus. Ini ngeri kalau turun segini. Oke, yang paling drop adalah transportasi, komunikasi, restoran, hotel. Oke ya, hotel sejak bulan Juli saya sudah dikabari bahwa banyak hotel di Bandung weekend udah penuh. Sebulanan itu Juli, artinya buat saya di Bali juga mulai terisi. Buat saya perbaikannya sudah ada lah. Oke, transportasi, komunikasi, ya kegiatan aktivitas lihat aja. Sekarang sudah rame kok, sudah mulai naik lah, ya. Perumahan masih naik, kesehatan masih naik. Ya, ini nanti pelan-pelan naik. So, saya sih optimis di kuartal 3 pasti ada perbaikan, ya. Apakah masuk resesi masa S? Nah, muter-muter lagi kan, apakah masuk resesi Indonesia? Saya nggak terlalu peduli sih Indonesia masuk resesi apa enggak. Karena kenapa? Karena yang the worst-nya tuh sudah terjadi. Worst-nya tuh ya kemarin 3 bulan itu sudah terjadi. Nanti mau resesi mau enggak, let's say ini naik ya, menjadi minus 2. Year on year minus 2. Indonesia resmi resesi. Lah, tapi aneh, jadi mindset kita menjadi aneh. Anda dibilang Indonesia resmi resesi, padahal GDP-nya Indonesia membaik 3%. Yang aktualnya, yang resesi sudah lewat. Jadi teman-teman harus paham itu. Supaya nanti nggak heran kalau IHSG-nya naik. Karena IHSG itu membaca masa depan. Nah, nanti the next video saya akan buatkan korelasi ini dengan IHSG. Ya. Oke, teman-teman sudah ngerti? Sekarang hikmah resesi COVID-19. Dari COVID itu ada hikmahnya lah. Paling enggak, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya ujian itu pasti ada hikmahnya. Pasti. Seperti saya sendiri yang dari dulu nggak pernah terpikir bikin channel YouTube karena kelamaan di rumah. Ya, akhirnya saya bikin channel YouTube. Akhirnya teman-teman bisa menikmati buah pikiran saya yang saya sampaikan lewat video. Nah, itu kan ada hikmahnya juga. Tapi lihatlah, kita lihat ya. Jadi sebenarnya ini kita jadi belajar menjadi lebih hemat. Pengeluarnya jangan berlebihan lah, ya benar-benar coba berhemat, yang selektif. Jadi nanti kalau ada resesi kita siap. Keuangan kelola lebih bijak, prioritasnya diatur yang baik, ya. Terus pengeluaran juga dilacak, ya. Lebih wise lah dalam mengatur pengeluaran. Cari pemasukan yang lain. Nah, ini juga terjadi. Semua orang sekarang jualan online. Buat saya itu bagus.
Jadi mereka jadi banyak keterampilan. Teman-teman saya juga jadi, wah saya bikin usaha ini, usaha itu, bikin ternak lele lah, apalah, sayur, jualan sayur, bagus banget buat saya, ya. Itu hikmahnya, ya. Cari pendapatan pasif. Pasif income bisa dicari. Salah satunya di bursa saham. Banyak sekarang yang mau belajar saham. Nah, itu saya bahagia juga gitu loh. Jadi saya bisa menularkan ilmu saya khususnya ke teman-teman yang baru karena mereka sekarang jadi banyak orang mau belajar bursa saham. Nah, itu bagus. Oke, terus hikmah lagi lunasi hutang. Kalau perlu jangan hutang. Ya kalau sekarang punya hutang lunasilah. Karena hutang itu membuat beban berat. Dulu awal-awal PSBB itu ada cerita ya. Seseorang yang gajinya 50 juta gitu. 50 atau 40 juta ya. Karena gajinya 40 juta merasa besar sekali. Dia ambil rumah yang cicilannya mungkin belasan juta. Terus ambil mobil CR-V yang baru yang cicilannya juga belasan juta. Alhasil free income dia tinggal 10 juta. Tapi mungkin karena dia punya rumah cicilan, punya mobil yang keren, ya dia eksekutif muda lah mungkin begitu ya. Fine. Pas kena COVID, perusahaannya kolaps, dia nggak punya gaji. Mampuslah dia. Udah terlanjur ngutang mobil yang cicilannya mungkin 20 juta sebulan. Terus rumahnya gimana? Nah, itu tuh teman-teman biasakanlah tidak berhutang. Alhamdulillah saya tidak pernah punya hutang sih. Teman-teman kalau ketemu saya bisa cek. Saya sering dengan teman-teman Andara Investment Club ya, kopdar ngopi di mana ya. Saya traktir mereka. Bisa buka dompet saya tidak pernah punya kartu kredit. Bukannya tidak approve ya, saya dikejar-kejar sales kartu kredit di mana-mana pun. Tapi saya memang tidak mau. Saya kalau ditanya, kenapa Pak nggak mau? Kartu debit saya masih ada isinya. Jadi saya memang tidak pernah mau berhutang. Oke, saya tambah keterampilan ya, tentu ini bagus. Teman-teman bisa mengasah keterampilan lain kan. Banyak sekali teman-teman saya yang keterampilannya bertambah. Bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa bikin kerajinan ini. Bahkan yang tadinya teman-teman saya di offshore itu ya, biasa ngelas kapal, biasa beresin mesin engine diesel kapal yang besar-besar. Pas di rumah dia tahu-tahu bisa bikin sepatu. Punya usaha sepatu kulit, bikin sendiri. Wah, hebat sekali. Jadi ternyata hikmahnya banyak. So, jangan mengeluh semua musibah tuh pasti ada hikmah. Tentunya ada peluang. Nah, peluangnya apa? Peluangnya ini dia. Apa sih? Beli saham sekarang. Mau trading kek, mau investasi kek, ini peluang. Peluang bener Mas Es? Ya. Saya nggak bilang setengah-setengah. Setengah bottom, setengah enggak. Oh enggak. Teman-teman pasti tahu saya. Saya bukan orang yang gray area, cari aman deh, nanti kalau naik kita bener, turun kita bener. Saya enggak. Saya AA, saya BB. Nah, itu saya begitu. Ya, beli saham sekarang. Kebetulan saya tampilkan tower bukan apa-apa. Kemarin ramai karena tower diguyur ya, karena ada crossing. Saya nggak bahas crossingnya, saya cuma bahas bahwa belilah saham sekarang, sahamnya apapun, tentu nanti ada analisanya ya. Video saya juga banyak membahas saham. Tapi poinnya adalah, kemarin bulan Maret akhir itu ada di bottom. Teman-teman bisa cek ke Stockbit yang jagoan Stockbit, cek akun saya. Hanya saya satu-satunya orang yang bilang bahwa buy now, market sudah di bottom. Bahkan saya dibully, tapi tetap saya sampaikan seperti itu. Ya, ini tower ini saham, salah satu saham kesukaan grup saya. Kalau turun kita beli, turun beli. Nah, ini pas turun kemarin kita beli. Nah, hampir 100% kok dari April sampai Juli. Dari mana Anda bisa dapetin return segede gini? Ya, itulah kalau Anda mengerti dengan cermat, dengan sederhana aja kayak gini, nggak perlu rumit-rumit. Gitu. Oke teman-teman, materi saya itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna. Jadi membuka mindset teman-teman ya, membuka pikiran teman-teman bahwa oh sebenarnya ini loh yang terjadi, sederhana aja kok. Dan kita juga optimis bahwa Indonesia oke lah, nanti resesi itu hanya buat saya resesi formalitas saja. Karena bagaimanapun juga kalau minusnya dua kuartal resmi resesi. Padahal nanti kuartal 3 itu minusnya mengecil. Dan ini sekali lagi peluang. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan sampaikan di komentar. Pasti saya balas. Kalaupun delay karena itu kesibukan saya, tapi satu-satu pasti akan saya balas. Jangan lupa ya subscribe, share channel ini sebanyak-banyaknya supaya saya tetap hadirkan materi-materi yang berkualitas di masa mendatang. Sukses selalu teman-teman ya. Happy weekend.